Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto lumayan ayah hiburan gitu ya ketika Piala Dunia resmi dimulai tadi malam. Jadi ya dari mulai Meksiko sebagai tuan rumah menang, Korea Selatan menang, ini juga menandakan bahwa ada beberapa laga yang memang kita nantikan dan mungkin sudah ada jagoannya atau aya piriteun saha nu bakal juara. Nah ini kalau saya pribadi megang Spanyol teman-teman, ya mungkin berbeda pandangan gitu ya, mungkin teman-teman ada yang menjagokan Argentina, Brazil dan lain sebagainya, tapi kalau untuk saya menjagokan suatu tim kan harus ada riwayat dan juga statistiknya. Nah ini ya kebetulan aja ada teman-teman dari media yang lain, dari tim redaksi juga yang biasa ngukur statistik gitu ya, katanya Spanyol merata lah dari mulai lini depan sampai dengan lini belakangnya. Tapi ya nggak tahu ya teman-teman bagaimana nantinya, tapi kalau prediksi lolos dari fase grup lah insya Allah teman-teman gitu ya. Nah ini juga untuk berbicara mengenai Spanyol, terutama lini belakang, harusnya gitu ya, harusnya kalau memang manajemen Persib Bandung juga bisa menjadi opsi pilihan lah, walaupun ya kita flashback sedikit gitu ya, ketika ditangani oleh Luis Milla mendatangkan Alberto Rodriguez teman-teman. Nah ini memang awalnya kan sempat kebingungan gitu ya untuk dia bermain di Persib Bandung, dan dia juga menyatakan bahwa bermain di Liga Indonesia apalagi di Persib ini sangat cepat-cepat. Pemain kita tuh mengandalkan kecepatan katanya, bukan taktik individu apalagi ya tiki taka gitu ya. Nah ini yang mana kalau memang misalkan gitu ya teman-teman ada prospek lagi untuk pergantian di lini belakang apalagi back. Nah ini juga ada dari 3 hari yang lalu, kita perhatikan 3-4 hari yang lalu lah ada kabar mengenai rumors pemain belakang yang sebetulnya belum pernah kita ungkap karena ya memang tidak ada nama itu, dan memang akhirnya ada per hari ini klarifikasi sama seperti kemarin gitu ya. Ada ada pemain yang dikabarkan ke Persib padahal pemain tersebut klarifikasi ya benar atau tidaknya gitu ya. Nah ini juga ada namanya Tommaso Casandro teman-teman. Ini back Italia yang mana katanya menjadi penerusnya Federico Barba di Persib Bandung. Jadi Tommaso Casandro ini pemain asal Italia, dia masih muda, cukup muda, 26 tahun. Dia juga pernah menjadi rekan satu tim untuk Federico Barba di Como gitu ya di tahun 2023, dan akhirnya membawa Como naik ke Serie A gitu ya. Nah setelah itu untuk Tommaso ini kebanyakan dipinjamkan, dan memang akhir dari kontraknya di Como itu berakhir bulan Juni 2026 ini. Nah makanya kenapa dirumorkan ke Persib Bandung, ya itu salah satu indikasinya katanya habis masa kontraknya. Dan biasanya juga kalau untuk pemilihan pemain belakang, alhamdulillah gitu ya, Persib Bandung jarang gagal walaupun memang tidak sempurna, tapi pasti ada yang menonjol dari deretan lini belakang Persib Bandung, pasti ini selalu ada yang menonjol. Nah untuk sebagai contoh kan Barba bagus nih dari Italia. Nah kemarin juga masuk rumorsnya mengenai Tommaso Casandro ini, salah satu back Italia yang katanya bagus juga gitu ya untuk direkrut Persib Bandung karena bisa free transfer gitu ya, karena habis untuk masa kontrak dengan Como di bulan Juni 2026 ini. Pemain Italia juga berprofesinya sebagai bek tengah gitu ya, atau bisa ditempatkan
ditempatkan juga di bek kanan atau bek kiri. Jadi ya versatil juga pemainnya dan memang cukup baik juga gitu ya permainannya. Walaupun kalau melihat dari market value ini agak tidak masuk akal sebetulnya gitu ya. Kalau ketika dibeli Como ini masih belasan M lah gitu atau bahkan masih ya di bawah 10 M, tapi sekarang kalau melihat market value-nya itu di transfer market masa sampai dengan puluhan M gitu ya. Nah ini dari market value-nya saja itu bukan tipe-tipenya Persib Bandung banget teman-teman gitu ya. Jadi wah ini kalau dari melihat market value pun saya pikir saya sebelum mendapat konfirmasi dari media Itali gitu ya. Jadi melihat market value Tommaso Casandro ini, wah saya pikir ya bukan tipenya Persib lah, karena sayang untuk satu pemain harus menghabiskan puluhan M. Tapi ya sekali lagi itu kan kalau memang ditebus atau ada beberapa kriteria lain lah. Tapi kan kalau sekarang free transfer, jadi saya pikir tidak sebesar itu. Kemungkinan ya bisa kalau memang serius mah gitu ya mau di bawah 10 M atau belasan M, itu tergantung, apalagi masih muda untuk pemainnya sehingga ya masih aktif. Namun nah ini ada berita kenapa kita angkat gitu ya, ada berita dari media Italia juga bahwa Tommaso Casandro ini dilirik oleh tim Italia yang lainnya sehingga tetap akan bermain di Eropa katanya, dan mereka juga tidak tahu tiba-tiba kenapa rame ke salah satu tim di Indonesia yaitu Persib Bandung, padahal tidak ada konfirmasi apapun gitu ya, ke pemainnya pun ya tidak ada. Jadi bisa dipastikan untuk Tommaso Casandro sampai saat ini adalah hoax atau tidak benar gitu ya, rumors yang memang tidak benar teman-teman. Nah ini wajib gitu ya kita kasih tahu buat teman-teman bobotoh. Kadang kan ada teman-teman media yang lain mungkin memberitakan rumorsnya saja tapi tidak berimbang gitu ya. Nah kita imbangilah, kalau memang tidak benar ya kita bilang tidak benar, ini rumorsnya tidak benar. Tapi kalau memang kadang ada yang rumors ini mendekati tiba-tiba batal ya kita juga kabarin gitu ya. Jadi ya namanya rumors mah kita nikmatin saja sambil nunggu Piala Dunia lah, atau sambil nonton Piala Dunia bisa menikmati rumors Persib Bandung tetap gitu ya teman-teman. Kita juga insya Allah lah masih menemani setiap harinya gitu ya teman-teman, biar ada berimbang juga, ada kabar Piala Dunia, ada kabar Persib Bandung juga gitu ya. Nah ini juga selain kabar rumors yang sudah kita patahkan gitu ya, bahwa Tommaso Casandro tidak akan ke Persib Bandung, itu hanya sebatas rumors yang tidak benar gitu ya, sudah dikonfirmasi langsung oleh media di Italia. Nah lalu yang kedua ini pun masih mengenai pemain teman-teman yang memang tidak akan ke Persib juga, pemain yang bermain di Liga 1 lainnya yaitu Peralta. Nah ini teman-teman, Peralta ini kan sudah dikonfirmasi juga katanya. Kenapa saat ini kan memang masih belum diumumkan oleh Persija, walaupun katanya akan atau sudah tanda tangan di Persija. Nah dibawa-bawa tuh kenapa akhirnya Persija yang dapat bukan Persib, bukan Persebaya, dan juga bukan Dewa United katanya yang sempat mengincar. Nah ini di media sosial biasalah mungkin tim tetangga gitu ya yang membuat semacam keributan gitu ya, keributan di media sosial yang mengatakan katanya Persib tim kaya, katanya kok tidak bisa merekrut Peralta, padahal kan sudah di depan mata gitu ya, akhirnya ke Persija. Nah ini kita juga perlu mengedukasi buat teman-teman bobotoh, biarin aja, jangan terbawa arus gitu ya, karena satu orang pemain belum tentu bisa membuat finansial satu tim itu sehat gitu ya teman-teman. Oke lah, misalkan katakanlah Peralta di standarnya 8M gitu ya untuk satu musim. Nah kenapa Persib nggak bisa? Mungkin ada pertimbangan lain teman-teman ya, pemain asing yang lebih yang menjadi incaran awalnya mungkin ya kurang dari itu, bisa membeli pemain yang lain juga atau bagaimana, atau memang ya
apa ya, ya mungkin uang dari Persija lebih besar gitu ya, karena gini bocorannya gini teman-teman dari Pak Walkot gitu ya, Pak Wali Kota Kang Farhan ini mengatakan bahwa dia sempat membocorkan bahwa musim depan Persebaya dan Persija katanya akan jor-joran untuk beli pemain karena didukung oleh dana APBD yang nanti untuk BUMD-nya akan mensupport tim Persebaya dan Persija. Makanya jangan kaget katanya kalau nanti akan jor-joran, dan ternyata terbukti gitu ya. Sekarang Persija katanya didanai 540M. Ternyata teman-teman ada satu tuntutan juga dari gubernurnya, makanya geus lieu lah mun geus aya tuntutan ti ti pemerintah gitu ya. Ini sebenarnya tim profesional atau bukan? Jadi katanya yang beredar untuk tahun depan kan DKI Jakarta ini ulang tahun yang ke-500 gitu ya usianya. Jadi ya ulang tahun yang 500 dikasih dananya 500 M-an gitu ya, 540 M, dan harus menjadi juara. Makanya sampai ngedatangin STY dan beberapa pemain yang baragus lah katanya gitu yang mahal. Nah ini ya belum tentu menjamin teman-teman, karena kan Persib juga masih akan ada kejutan katanya. Jadi ya satu persatu kita tunggu aja nanti kejutan yang akan dihadirkan oleh Persib Bandung bagaimana gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu ajalah sedikit gitu ya intermezzo yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Intinya insya Allah kita juga kalau ada rumors yang memang pemain masuk, pemain keluar, atau yang mendekati Wilujeng Sumping, atau yang memang itu tidak benar rumorsnya, ya kita juga akan imbangi di sini gitu ya teman-teman. Jadi tidak hanya melempar isu saja, karena ya kita juga perlu pencerahan dan edukasi tentu saja gitu ya. Dan insya Allah lah besok di hari Sabtu agak santai. Beberapa pertanyaan kemarin yang masuk yang banyak mengenai Ciro Alves, katanya apakah ke Persib lagi, besok insya Allah kita bahas ya teman-teman. Mungkin itu dulu saja, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotos semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotos, salam dunia.